ada kaum nomor 2. Tempat itu ada nomor 2 kita ini. Nah, makanya berdoa, ya Allah, hari ini baru selesai. Ya Allah, saya hari ini sholat. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang hamba maksud, hamba inginkan. Ya Allah, sampaikan ya Allah pahala sholat hamba ini kepada siapa? Kubur si Udin bin Fatimah. Udah selesai. Kalau nak mukminin silahkan, ambil banyak silahkan. Kalau urus kumpul baiknya pertama sampaikan pahala ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kiram, sahabat kerabat tabi'in, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i, kemudian Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Disebut sini baru misalnya khususan bulan bin bulan kaum muslimin dan muslimat. Ini namanya sholat hadiah, Pak. Untuk apa Pak hadiah ini? Nah, ini penting nih. Allah Subhanahu wa taala akan memutus fi saatih. Waktu itu juga biar malam ini menggawi sebagai hadiah. Malam ini juga Allah memutus pada saat itu ila qabrihi, kepada kubur yang kita niatkan tadi, alfu malakin. Bahwa alfa malakin, 1000 malaikat. Ayo, 1000 malaikat Allah utus ke kubur orang yang kita bacakan doa atau sembahyang hadiah 2 rakaat. Habis maghrib kan silakan, habis isya kan silakan. Kebanyakan tuh biasanya habis maghrib. Kalau gue sekumpul Pak, habis maghrib sembahyang tawabin, hadiah, kemudian taubat. 3 ini jangan terlepas terlalu kami. Ya 3 ini. Kecuali mungkin kali kita kan ada pengajian maghrib. Nah, Allah mengutus 1000 malaikat, min kulli malakin nurun wa hadiyatun. Setiap malaikat itu, satu malaikat itu membawa nur dan membawa hadiah, Pak. Untuk apa? Malaikat itu membawa cahaya dan membawa hadiah, yu'adnisu bi qablihi ila ayyubahu fis, untuk menghibur orang yang di dalam kubur. Nah, ini pahalanya kita kirimi orang tua kita yang meninggal dunia, atau laki kita yang sudah meninggal dunia, atau bini kita Pak yang sudah meninggal dunia, atau mama atau apa, nenek atau apa, supaya menghibur mereka. Ada nyaman apa yang di kuburan? Seorang anak di sini atau seorang anak dihigat, kapok, dipukuli kiri kanan. Ini yang mendengar nikmat dari nyaman dulu kan? Kayak kita di dunia juga tetangga, apalagi kita lihat nyaman juga. Nah, maka hiburlah orang yang sudah berjasa lawan kita, ayah dan mama kita, sampai hari kiamat ditiup sangkakala. Ini bagi orang yang kubur. Nah, bagi orang yang sembahyang, wa yu'tillahu al-musall bi'adadi ma tala'at alaihi syamsu hasanati. Jadi Allah akan membalas juga setiap sesuatu yang melata atau yang hidup, yang artinya apa yang matahari itu dapat bersinari. Apa aja itu di dunia ini kebaikan, sebilang kebaikan Pak. Apa yang matahari sinar masuk dan bersinar ini, apa yang sebilang itu pada kawata catat baik, maka ditulis kebaikan. Dan Allah angkat al-ba'ina al-ba'd darajati. Allah akan angkat 4000 derajat. Wajar lah Pak, kira-kira terus kumpul tuh yang mulia. Kenapa? Dewi sidin ini. Kita akan mulia Dewi kan? Kita akan diangkat derajat, kerjakan. Ya, jangan melihat jangan melihat orang suksesnya, pengorbanannya itu. Kenapa orang ini bisa sukses? Berarti ada yang dikerjakan. Kenapa dia jadi mulia, diangkat derajatnya? Nah, bisa jadi ada amalan yang kita kagak tahu. Ini salah satu baik. Kalau anda kita mulia, diangkat derajat kita, al-ba'ina al-fa derajat ini, ya, 4000 derajat diangkat. Kemudian Allah balas pulang pahala haji dan umroh. Aduh, dia kita berumroh tiap
gawaiannya ringan. Nah ini bagus. Dan yubna lahu rabbu madinatin fil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia nanti al-madinatin 1000 tempat tinggal yang di surga. Jadi kita yang masih menyewa, masih mengontrak, jangan sedih, di surga banyak. Kalau dia mohon maaf nih, bukan memutus daripada rezeki para kiai, ustaz, kan banyak di rumah tuh kadang ada sebenarnya hadiah baik. Ada kayaknya gue guru kada apa-apa amplopnya 10.000 aja. Kan mampunya, ini mampunya 10.000. Nah, kenapa? Tuh ya, sudah 10.000 baik namanya bulan Pak ya, kemampuannya ada baik sampai pun hafal namanya kan 20 aja sampai ini hafal pun karena saking rancangnya seringnya sini lebih hadiah Tuhan kan kebiasaan dulu sama makhluk ya aku dia banyak amal Tuhan orangnya tahu ya kan 10.000 15 ya namanya banyak dikirim sampai ini masih ingat dulu namanya orangnya sudah meninggal. Kenapa? Akhirnya ada rezeki yang lain. Mana rezekinya? Kadang ada 500 ada boleh. Ada amplopnya. Ujar bini ada hadiah. Ya Allah bilang hadiah. Sampai nanti ibu-ibu tadi. 5 orang namanya. Kalau buka amplopnya, mana isinya juga? Tidak bisa. Kenapa? Tadi dulu ini yang buka. Nah, banyak berapa Pak? 500 tahu badan bibirnya itu baik. Tapi kalau bini itu bahagia, insya Allah di rumah itu nyaman aja Pak. Penting bahagiakan bini itu di rumah. Tukaran emas, tukaran iPhone lah, ya. iPhone 16 Pro Max. Bahagia. Nah, ada aja rezeki nilai itu ada di balas Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya itu kan nyaman, ustaznya, gurunya nyaman. Tapi kalau dia hendak, coba kita yang menjauhi supaya kita ini Allah Subhanahu wa taala beri banyak pahala kebaikan jasa sambung kita di akhirat. Ya, kalau ada awal ya pahala. Kalau ada duit ya berikan ke guru, dapat buat yang memberi sedekah, yang mengerjakan. Amal kalau awal kita jauhi surat. Kalau kita menggawi sendiri Pak, ini tadi Allah angkat derajat kita. Allah berikan kita kena bangunan di surga Allah SWT 1000 rumah. 2 hari 2.000 rumah. Kontrakan aja kan surga bila orang ada dapat rumah. Banyak hitam jadi surga itu baik. Jadi banyaknya itu rumah di surga. Aku kalau datang, kenapa kita hadir di majelis? Ada di majelis itu sudah sampaikan. Ayo di guru di majelis siapa yang sembahyang hadiah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan 1000 tempat tinggal kayak di surga. Nah, itu pernah tahu ya. Aku pernah tahu, jadi tidak pernah menggawi. Iya, ya sudah bayar siwa. Aku banyak di surga, ada beberapa ribu bayar siwanya. Aku berbayar itu pun surga. Ya kalau kita di sini kan berbayar nyewa. Nah ini Pak kelebihan daripada sembahyang hadiah. Kalau bisa, jangan bisa murah. Bacaannya tadi apa? Usolli sunatan lillahi ta'ala. Sudah aku sembahyang sunat karena Allah Taala. Mutlaknya. Habis itu Fatihah. Setelah Fatihah kita baca ayat kursi, Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 11 kali. Rakaat kedua sama. Yang kedua bahasa kita doa. Ya. Nah, amun hendak Fulan Udin bin Abdullah silahkan, ada masalah. Ya kalau hendak menurut kita Udin bin nama mama ya. Ya, nama mama. Dikubur juga nama mama. Anak mata kiri itu nama mama. Itu salah satu Pak amalia orang-orang soleh yang digawi. Nah kemudian di sini mengambil sedikit Pak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelipat gandaan, ada 15, ada 20, ada bahkan sampai 700-an kali lipat Pak. Itu
itu hanya di kita berdiam di Samarinda. Belum lagi kena di bulan Ramadan Allah balas lagi banyak amalnya. Belum lagi kita di Mekah, di Madinah, beda lagi tingkatannya kita mengerjakan amal ibadah di sana. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan balas 30 kebaikan. Di qauli Rasulullah sallallahu man qala subhanallah wa lahu 'ashru hasanatin. Membaca sekali kita harus membayang mana itu. Subhanallah sekali subhanallah Allah balas 10 hasanatin 10 kebaikan. Ya subhanallah, subhanallah. Nah, kalau kita baik ingat yang kayak gini, dunia yang mengejar kita, dunia yang mengejar kita. Ya bila bergabian, apakah kalian ibu-ibu sambil makan bawa mencubit rokok, alhamdulillah, menggoreng, astagfirullah, itu karena dunia yang mengejar kita. Ya dunia yang mengejar kita. Harusnya kita jadi pejabat. Contoh satu aja, ini panjang hadisnya ini. Satu contoh motivasi gitu. Pernah mau sampaikan juga tadi minggu lalu sampaikan di masjid lain. Ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar pada muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru beliau Imam Malik guru beliau siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i, ulama besar terkenal. Pas bangun tidur, kenapa hati dipengin ke suatu tempat? Akhirnya apa? Ya, tujuan kajian ada tahu. Nah, pokoknya hadap ke situ. Pas sudah sampai di sana, sebenarnya mungkin karena jauh, Bapak Ibu malam sampai maghrib, sembahyanglah maghrib di masjid di sana. Sampai menunggu isya, ya ada tahu tujuan. Apa itu tujuan? Ke sini nih. Ya ada pengen apa? Pokoknya pengen ke sana. Mungkin menunggu siang ada penginapan, guringlah di masjid. Ketika guring di masjid diusir oleh penjaga masjid, keluar Pak, mohon maaf, tidak boleh tidur di dalam masjid. Kadang-kadang apa ya? Berpikir, kadang kita membangun masjid berbintaan. Ya, fikih kita lain. Membangun masjid berbintaan. Sudah jadi bangun masjid, WC pengunci. Coba bayangkan Pak. Atau pinggir jalan aja Ustaz Muhammad. Ya, ada orang menyembah Ustaz Muhammad. Nyari orang salawatnya kelihatan terkenal duitnya. Ya. Sudah jadi masjidnya, WC-nya pengunci, Pak. Padahal ini yang semua hak kita semua ini sebenarnya. Ya, orang nak beribadah tahu Pak, kadang-kadang berbalik dia tinggal viral di sepinggan. Kadang lagi anak KWC, ya di sepinggan kalau salah viral. Kadang lagi beol di luar sih Pak, pikir dia dah lagi viral. Orang nak beribadah, ya tahu Pak. Ya. Tapi mungkin di sini asal sekali bangga ada masjid yang 24 jam dibuka ramainya Pak itu. Ya, WC-nya itu hanya dapat uang dari WC-nya itu lumayan. Tapi pinggir jalan memang nyaman itu pinggir jalan. Tapi bukaan 24 jam. Kami gurai alhamdulillah dapat aja lah. Ada semua orang ini kalau di masjid itu orang-orang jalan dari bandar itu nginap di situ semua tuh. 2 bis, 3 bis. Masjidnya pinggir jalan masjidnya. Nah, kenapa pikir itu? Karena kita merasa sumpah juga. Kita minta sekali pas orang anak nih butuh sembahyang kok kunci. Anak kau isi kok kunci. Wallahu a'lam. Masing-masing pendapat itu apa. Nah, akhirnya apa? Keluarlah Imam Ahmad di luar teras, tetap diusir penjaga masjid. Nah, itu tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan masjid. Ya, sebenarnya disambut seorang orang tua, Pak, maukah
tidur di rumah saya, tapi mama rumahnya berantakan. Kata bapak, yang penting bisa istirahat. Yang kalian tahu bang siapa yang si ini Pulang ini Imam Ahmad ini adalah mungkin dulu kan Bang HP kayak kita, wah ini karena orang siapa tuh. Nah akhirnya tidur di rumah makan roti. Yang anehnya itu yang sangat membuat Imam Ahmad ini terkesan ketika melihat makan roti ini, nah masukkan gula, masukkan telur, nah ngocok ya, nah astagfirullah, berzikirnya masukkan pulang adonan tepung dan semua, pokoknya berzikir. Karena di semalaman dilihat Imam Ahmad dibaca terus setiapnya mengatur roti tadi berzikir. Akhirnya apa? Paginya ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, wahai bapak, sudah berapa lama pian mengamalkan zikir ini, berzikir ini berapa lama? Ujar di tukang roti, sudah lawas saya sudah dapat ilmu. Nanti kita tanya dulu, kita baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca apa, mulai itu gaya terus bermasa Allah kayak kita memberikan anak-anak la ilaha illallah. Bah ini jalan malah anak bukan lalu koplok, ya anaknya anak sebelum kuring gimana ya, zamannya beda. Biar kita aja gitu.